3.500 unit mewah kini gelap gulita di kawasan paling bergengsi di Dubai. Penthouse terbengkalai di Burj Khalifa, lantai kosong di Palm, dan properti mewah senilai 8,5 miliar pound sterling tanpa pembeli, tanpa penyewa, dan tanpa peminat sama sekali. Penjualan anjlok 88% dan harga jatuh 45%. Para miliarder yang dulu memperebutkan mahkota langit ini lenyap begitu saja. Sunyinya distrik mewah ini bukanlah sekedar koreksi pasar biasa. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang kami temukan bahwa model ekonomi Dubai telah retak. Dan kehancuran ini bermula dari ledakan yang membangunnya. Pada awal 2014, orang dalam di Emaar menyaksikan harga penthouse di pusat kota Dubai dan Palm melonjak ke tingkat yang sebelumnya dianggap mustahil. Seorang mantan petinggi pengembang mengenang peluncuran Adres Skyview, proyek yang kemudian menjadi simbol keserakahan dan kemewahan berlebih di kota ini. Pada pekan pertama penjualan, para investor mengantre berjam-jam. Bahkan ada yang mengirim uang dari London dan Moskow sebelum pintu kantor pemasaran dibuka. Unit yang awalnya dihargai 15 juta dirham saat pra-peluncuran, langsung terjual kembali dengan harga 2 kali lipat hanya dalam hitungan bulan. Di akhir tahun itu, rata-rata harga per meter persegi menembus 19.000 dirham, melonjak 32% dibanding tahun 2011. Volume transaksi tidak hanya naik, tapi meledak. Dari tahun 2020 hingga 2025, transaksi super mewah di atas 10 juta dolar melonjak dari 30 per tahun menjadi lebih dari 500. Total nilainya mencapai 9 miliar dolar pada 2025. Meroket 500% dari titik terendah pasca pandemi. Penjualan sebelum pembangunan selesai, terutama untuk penthouse dan villa eksklusif, mendominasi hampir 3/4 dari seluruh transaksi. Pengembang seperti Emaar dan Nakheel terus meluncurkan proyek baru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sejak krisis 2008. Masing-masing menjanjikan eksklusivitas dan keuntungan yang lebih tinggi. Bagi pembeli, memiliki penthouse menjadi simbol status global. Oligarki Rusia, miliarder India, pemodal Inggris, hingga bangsawan Teluk saling berebut unit tertinggi dan tata ruang paling langka. Lantai atas Burj Khalifa yang dulunya hanya dikuasai segelintir spekulan, kini menyaksikan perang penawaran yang mendongkrak harga hingga 30 sampai 50 juta pound sterling per unit. Saat peluncuran Skyview, pemesanan menembus lebih dari 1 miliar dirham hanya dalam sehari. Seorang informan kami mengingat riuhnya ruang penjualan Emaar ketika sebuah dinasti bisnis Arab Saudi mentransfer lunas pembayaran dupleks lantai atas tanpa melihat unitnya secara langsung. Angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan yang tak terbendung. Pada akhir 2025, media dan laporan broker menyebut distrik mewah Dubai sebagai tempat teraman untuk menyimpan kekayaan global. Citra kota dengan menara berkilau, pelayan siaga 24 jam dan lift pribadi menjadi simbol mutlak keamanan dan prestis. Namun di balik setiap rekor penjualan yang pecah, kami menemukan peringatan sunyi tentang bahaya aksi spekulasi, di mana banyak unit dibiarkan kosong bertahun-tahun, menciptakan jarak lebar antara harga pasar dan kebutuhan real konsumen. Lonjakan ini mencapai titik yang diakui tidak masuk akal oleh para pelaku industri sendiri. Tapi tak ada yang berani bersuara selama uang terus mengalir masuk. Kepemilikan alamat paling diincar di Dubai telah berubah menjadi ajang perebutan status dan keamanan finansial global. Pembeli yang mendorong lonjakan harga ini bukanlah warga lokal atau penduduk jangka panjang, melainkan para elit internasional yang mencari gengsi sekaligus perlindungan bagi aset mereka. Tahun 2025, lebih dari 60% penthouse di pusat Dubai, Palm Jumeirah, dan DIFC tercatat atas nama perusahaan cangkang atau wali amanat milik para miliarder Rusia, India, Inggris, dan Eropa. Warga Rusia sendiri menguasai sekitar 20% transaksi mewah ini. Sementara pembeli dari India mencakup hampir sepertiga pasar, kerap bertransaksi lewat perantara di Singapura atau London. Kantor pengelolaan aset dari Inggris dan Eropa yang menghindari risiko politik dalam negeri menguasai 15% lainnya. Daftar distrik bergengsi ini tampak bagaikan peta ambisi kekuasaan global. Lantai atas Burj Khalifa, khususnya lantai 124 hingga 154,
diam-diam diperjualbelikan kepada para oligarki dan bangsawan Teluk. Bagian luar Palem dipenuhi villa milik pewaris konglomerat Asia dan dana investasi Arab Saudi. Sementara mengarah kaca di IFC, menyaksikan eksekutif Eropa dan Amerika Utara membeli seluruh lantai penthouse atas nama perusahaan induk. Blue Waters Island, City Walk, dan Dubai Marina menjadi magnet bagi investor Tiongkok, serta pendiri perusahaan teknologi yang terpikat oleh citra kota ini sebagai tempat berlindung yang aman. Kebal dari sanksi barat dan ketidakstabilan regional, membuat fungsi utama properti ini bukan lagi untuk menikmati pemandangan, melainkan sebagai penanda status sosial. Alamat-alamat mewah di Dubai ini dipasarkan layaknya polis asuransi paling mutakhir, tempat di mana kekayaan bisa disimpan aman dari jangkauan regulator, pengadilan, atau badai politik. Para makelar menawarkan unit penthouse sebagai aset kebal hukum yang bebas dari kekacauan di London, Hong Kong, atau Moskow. Pengembang memikat pembeli dengan fasilitas lift pribadi, akses biometrik, dan keamanan 24 jam. Menjual fantasi tentang benteng di atas awan. Namun rasa aman semu ini justru menciptakan fondasi yang sangat rapuh. Sebagian besar unit super mewah ini tetap kosong selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hanya disimpan sebagai piala pajangan atau jalur penyelamatan, bukan hunian nyata. Pada 2025, para analis memperkirakan lebih dari 40% unit di Burj Khalifa dan setengah penthouse di Princess Tower kosong melompong. Jendelanya gelap gulita bahkan di puncak musim liburan. City Walk dan di IFC menunjukkan pola serupa. Seluruh lantai habis terjual. Namun, lorong-lorongnya sepi senyap. Meja lobi kosong tanpa penjaga. Dan butik-butik mewah sepi pengunjung. Reputasi Dubai sebagai brankas raksasa bagi kekayaan global bergantung pada keyakinan bahwa keamanan serta kerahasiaan mereka akan selalu terjamin. Saat cakrawala kota kini dipenuhi oleh deretan penthouse gelap dan distrik yang sunyi, kita melihat ilusi megah itu perlahan mulai runtuh. Terbengkalainya aset-aset ini bukan sekedar dinamika pasar biasa, melainkan bukti nyata pertama bahwa sistem ini sangat rentan terhadap kekuatan luar yang tak bisa dikendalikan oleh pengembang manapun. Dan seketika, layar transaksi sektor properti mewah di Dubai mendadak padam total. Jika kita selidiki, hingga Maret 2026, penjualan tahunan properti mewah di atas 10 juta dolar runtuh 88%. Pasar yang dulunya penuh perang penawaran dan rekor penjualan, kini mencatat 0 transaksi untuk penthouse di pusat kota, DIFC. Atau The Palm. Para agen yang biasa menerima telepon dari London, Mumbai, dan Zurich, kini mendapati ponsel mereka membisu berminggu-minggu. Papan harga mengungkap kenyataan pahitnya. Rata-rata harga penthouse dan villa mewah anjlok 45% dari rekor tertinggi mereka di 2025. Properti bernilai 30 hingga 50 juta pound sterling, kini didiskon menjadi 15 hingga 20 juta. Bahkan dipangkas lebih rendah secara diam-diam. Angka kekosongan melonjak di menara paling bergengsi kota ini. Hampir 45% unit mewah di Burj Khalifa, Princess Tower, dan di IFC kini kosong. Seluruh lantai penthouse gelap gulita. Meja resepsionis tak berpenjaga, dan lift pribadi mati tanpa aktivitas. Estimasi nilai dari real estate mewah yang terbengkalai ini menembus angka 8,5 miliar pound sterling. Para pengembang dan pengelola properti kalang kabut menjelaskan kesunyian ini. Namun, angka-angka nyata tersebut mustahil untuk dibantah. Lebih dari 3.500 penthouse dan villa eksklusif kini terbengkalai. Kepemilikannya kusut di dalam trust luar negeri dan perusahaan cangkang. Lampu-lampunya mati bahkan saat puncak musim turis. Di Dubai International Financial Center, Kepala Riset Pasar menggambarkan situasi ini secara belak-belakan. Ini bukan sekadar koreksi, ini pembekuan total. Likuiditas telah lenyap. Kaum ultra kaya telah pergi, dan seluruh fondasi pasar mulai dari gengsi, keamanan, hingga kerahasiaan kini telah hancur lebur. Kehancuran dalam penjualan dan tingkat hunian ini tidak hanya terbatas pada segelintir proyek atau kawasan tertentu saja. Ini adalah masalah sistemik yang merambat ke setiap distrik elit,
dan menghantam seluruh lapisan ekonomi mewah kota ini. Data tidak bisa berbohong. Janji Dubai sebagai berangkas teraman bagi kekayaan global telah runtuh. Dan alamat-alamat paling eksklusif di sana kini berdiri membisu sebagai bukti kegagalan itu. Pada pagi hari tanggal 28 Februari 2026, ilusi kekuatan mutlak Dubai hancur seketika. Saat berita serangan rudal Amerika Serikat dan Israel ke sasaran-sasaran Iran pecah, menara mewah kota ini yang selalu dipromosikan aman, mendadak masuk dalam jangkauan konflik regional. Dalam hitungan jam, jagat media sosial dan obrolan terenkripsi di kalangan pengelola kekayaan keluarga langsung ramai membahas satu detail yang mencemaskan. Puing-puing rudal jatuh hanya 3 km dari Bandara Internasional Dubai. Tak ada yang peduli bandara tetap beroperasi, karena bagi kaum ultrakaya, jarak sedekat itu sudah cukup menakutkan. Di dalam kantor-kantor sindikat Lloyds di London, tanggapan yang diambil begitu cepat dan dingin. Menjelang siang, memo pengecualian zona konflik diedarkan ke setiap agen yang memegang polis asuransi menara-menara kelas atas di Dubai. Seorang eksekutif mengingat bunyi keputusan itu. Berlaku segera. Semua polis asuransi properti baru dan perpanjangan untuk segmen mewah Dubai tidak akan menanggung akibat perang, terorisme, dan kerusakan terkait. Bagi pemilik penthouse di Burj Khalifa, The Palm, dan DIFC, pesannya sangat jelas. Pertahanan finansial terakhir kota ini, yaitu asuransi menyeluruh, telah menguap dalam semalam. Yang kita saksikan bukanlah kepanikan di jalanan, melainkan sebuah penarikan modal yang senyap dan terkoordinasi. Bankir swasta di Zurich dan Singapura menerima telepon darurat untuk menarik investasi dari Dubai. Manajer keuangan keluarga di London memerintahkan administrator wali amanat membekukan pembelian baru dan mulai memindahkan aset. Tim manajemen risiko seorang miliarder Rusia menilai pengecualian Lloyds melanggar protokol keamanan internal mereka, memicu perintah penjualan otomatis untuk 3 penthouse di City Walk. Dalam waktu 24 jam saja, logika yang selama ini menopang pasar mewah Dubai yakni keamanan, privasi, dan kelayakan asuransi, langsung sirna. Selama bertahun-tahun, para agen menjamin bahwa tidak ada gejolak geopolitik yang bisa menyentuh kawasan elit kota ini. Kini, lewat selembar memo asuransi, janji itu gugur seketika. Efek domino pun langsung terjadi dengan sangat cepat. Nilai aset anjlok, likuiditas lenyap, dan para pemilik terkaya di dunia mulai pergi, meninggalkan menara-menara gelap dan pasar yang kehilangan landasannya. Terminal perbankan swasta di Zurich dan Singapura langsung dibanjiri permintaan darurat begitu peringatan risiko tersebut resmi disebarluaskan. Pada akhir pekan pertama Maret 2026, lebih dari 10 miliar dolar aset milik dinasti bisnis India dialihkan dari perusahaan induk Dubai ke Singapura dan Mauritius. Bank swasta Inggris mencatat setidaknya 4 miliar pound sterling ditarik keluar dari rekening-rekening di DIFC. Dengan sebagian besar dana masuk ke wali amanat Mayfair atau berangkas penyimpanan Swiss, eksodus besar-besaran ini berlangsung sangat sunyi. Tanpa berita utama, tanpa obral murah, yang ada hanyalah penutupan posisi sistematis pada pasar kelas atas Dubai yang dulunya digadang sebagai berangkas kekayaan global. Mantan mitra pengelola aset keluarga di London menceritakan proses ini berjalan sangat dingin. Klien kami tidak perlu diperingatkan 2 kali. Begitu Dubai kehilangan jaminan perlindungan asuransinya, kami langsung menyiapkan berkasnya. Para manajer aset membekukan semua rencana akuisisi baru. Para wali amanat memulai penarikan darurat, melarikan modal dari kawasan itu sebelum sanksi atau pembekuan aset mempersulit proses penyelamatan dana mereka. Bagi kaum ultra kaya, ini bukan soal menunggu pasar pulih kembali. Ini murni tentang menyelamatkan modal mereka di atas segalanya. Logikanya sederhana saja. Jika Dubai tidak lagi menjamin keamanan, privasi, dan kelayakan asuransi, tak ada alasan menyisakan uang atau keluarga di kota itu. Penelusuran aliran dana mengungkap pola yang jelas. Warga Rusia yang diam-diam menguasai lebih dari 40% unit kosong di pusat kota dan The Palm adalah yang pertama pergi. Miliarder India, dengan portofolio properti dari DIFC hingga Blue Waters Island,
memindahkan dana dan kepemilikan aset lewat perantara Singapura. Kantor manajemen aset Inggris dan Eropa menyusul, melikuidasi penthouse di Burj Khalifa dan Business Bay, seringkali dengan diskon besar demi memangkas risiko. Bahkan pengelola aset keluarga Tuluk, yang lama dianggap jangkar paling loyal, mulai memindahkan kekayaan mereka ke Yayasan Zurich dan domisili Monaco. Akhirnya, kita hanya menyaksikan kota yang kian hampa. Eksodus modal dan para pemiliknya tidak hanya menyisakan penthouse kosong, tapi juga ekosistem mewah yang kini kehilangan penopangnya. Distrik paling eksklusif di kota ini, yang dulu menjadi simbol kejayaan Dubai, kini menjadi bukti nyata dari keruntuhan yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Dari pusat kota Dubai, Business Bay, hingga Palm, cakrawala kota ini mengungkap fakta yang tidak bisa disembunyikan oleh angka. Saat malam, lebih dari 3.500 penthouse dan villa mewah gulita, kaca-kaca besarnya hanya memantulkan kekosongan di dalam. Hasil pantauan drone kami mengungkap menara-menara raksasa, yang dulu menjadi kebanggaan MR dan Nahil, kini senyap tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Di beberapa distrik, hampir 28% kolam atap terbengkalai hingga berlumut hijau. Sisa staf yang ada hanya mondar-mandir di lorong kosong, merawat area yang berbulan-bulan tak berpenghuni. Para pengembang yang dulu saling sikut merilis proyek baru, kini mendadak menghentikan semua aktivitasnya. MR, raksasa pembangun kota ini, menghentikan proyek hampir 500 unit mewah, membiarkan beton setengah jadi terpapar cuaca. Derek konstruksi yang dulu sibuk, kini mati membeku di atas langit Dubai. Dokumen resmi yang kami temukan menunjukkan pembekuan total pasokan baru, tanpa ada rencana penyelesaian mengarah mewah tahun depan. Skala pengosongan ini mustahil diabaikan. Di jantung kawasan paling elit Dubai, kekosongan bukan lagi anomali, melainkan sebuah realitas baru. Distrik super mewah kota ini, yang dirancang untuk memamerkan kekayaan global, kini berubah menjadi saksi bisu dari janji manis yang hancur. Setiap menara kosong dan kolam berlumut menjadi bukti nyata dari runtuhnya sistem yang kehabisan pembeli, kehilangan kepercayaan, dan kehabisan waktu. Sektor perbankan kini terancam oleh risiko raksasa yang selama ini sengaja disembunyikan dari mata publik. Estimasi kerugian sebesar 8,5 miliar pound sterling dari KPR penthouse dan villa terbengkalai kini menjadi bom waktu bagi finansial Dubai. Bocoran data internal dari analis risiko senior di Norges Bank Investment Management mengungkap hampir 23% piutang macet ini telah dihapus bukukan pada Maret 2026. Di balik layar, para kreditur kini menghadapi dilema besar. Sebagian besar properti ini dimiliki perusahaan cangkang luar negeri, dengan pemilik asli yang mendadak hilang atau menolak bernegosiasi. Upaya menyita atau menjual paksa aset justru menabrak pasar yang mati. Tanpa pembeli, tanpa likuiditas, nilai properti terjun bebas sementara biaya perawatan terus membengkak. Bayangkan, biaya listrik Aceh saja mencapai 4.000 pound sterling sebulan untuk satu penthouse di Burj Khalifa, dengan tagihan tahunan menembus 40.000 pound sterling. Saat pemiliknya lenyap dan pembayaran macet, pemutusan aliran listrik dan air pun melonjak tajam. Data internal Dewa kuartal 2 tahun 2026 mencatat 15% unit mewah di pusat kota terpaksa disegel. Seluruh lantai di menara prestisius mendadak gulita, bukan cuma karena kosong, tapi akibat tagihan yang menunggak. Seorang analis senior NBIM membeberkan fakta mengerikan ini kepada kami. Ini bukan sekadar penurunan pasar, melainkan kegagalan sistemis secara total. Distrik elit ini kini menjadi aset mati yang tidak bisa dijual, tidak terurus, dan menjadi ancaman langsung bagi stabilitas perbankan kawasan. Setiap menara kosong bukan lagi sekadar gengsi yang hilang, melainkan alarm bahaya atas retaknya fondasi finansial Dubai. Dan kehancuran ini terus merembet jauh ke sektor lain. Biaya untuk mempertahankan gaya hidup glamor di Dubai mulai tidak terkendali seiring kacaunya rantai pasok global. Harga impor barang mewah, mulai dari sampannya Prancis, marmer Italia, hingga daging wagyu Jepang, melonjak 3 kali lipat dalam hitungan bulan. Satu krat Dom Perignon, minuman wajib pesta mewah,
Kini ongkos kirimnya mengalahkan harga beli minuman itu sendiri. Toko-toko mewah di Dubai Mall yang terpukul lonjakan biaya logistik dan hilangnya pelanggan kaya, mulai tutup secara diam-diam atau memangkas jam operasional. Pada kuartal pertama saja, 12 miliar dolar dilarikan dari sektor perbankan swasta Dubai menuju suaka aman di Singapura, London, dan Zurich. Penerbangan jet pribadi keluar Dubai melonjak tajam. Tapi angka kedatangan justru hampir tidak ada. Klub 31, klub privat paling eksklusif di kota ini, mencatat penurunan keanggotaan aktif hingga 68%. Kehidupan sosial kaum jet-set Dubai, pameran seni mewah, makan malam bintang Michelin, hingga parade mobil super, kini mulai runtuh perlahan. Proyeksi tingkat hunian menunjukkan gambaran suram. Hampir separuh unit mewah kosong tanpa pembeli baru, membuat distrik prestisius ini mati suri perlahan. Petugas kebersihan berjaga di lobi yang sepi, sementara butik-butik mewah bimbang antara memangkas kerugian atau menunggu pemulihan yang mustahil terjadi. Penthouses yang terbengkalai dan jalanan yang sunyi senyap menjadi bukti paling nyata bahwa daya saing Dubai tidak hanya meredup. Kekuatan besar di luar kendali mereka telah merenggutnya habis-habisan. Hari ini, mari kita saksikan bagaimana penthouse kosong dan lorong sepi ini menjadi bukti kehancuran sistemis. 8,5 miliar pound sterling, aset mewah yang menganggur kini bersuara lebih keras daripada prediksi manapun. Saat keamanan hilang, modal melarikan diri dan nilai investasi runtuh. Ini bukan sekedar kejatuhan properti biasa, melainkan runtuhnya identitas ekonomi Dubai. Seluruh dunia kini sedang mengawasi kebenaran ini. Kota mana yang akan menyusul berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.